Nah, untuk yang di sana itulah yang biasa digunakan untuk festival perahu naga. Ini airnya lumayan deras ya, jadi buat sobat yang tahu tempat ini ya janganlah coba-coba untuk turun, karena bisa keseret nanti kebanting-banting gitu ya. Oke, selamat siang. Salam jumpa kembali sobat jalan-jalan. Untuk siang ini kita akan menelusuri sisi selatan dari Yogyakarta ya, teman-teman semua, sobat semua. Masih berada di kota Bantul. Masih berada di kota Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, yang merupakan kabupaten di sebelah selatan. Kita akan menuju sebuah apa ya, bisa dikatakan sebuah sungai atau ya sungai. Nah, sungai ini merupakan saluran air yang kalau ada dulu ya festival perahu naga, maka yang digunakan adalah tempat ini, begitu teman-teman. Iya. Nah, ini kita ke selatan. Kalau ke kiri tadi ke Imogiri ya teman-teman ya. Ini kita mengambil yang ke arah barat ya. Oke, jadi siang hari ini kita akan menikmati sisi selatan jalan-jalan dari Kabupaten Bantul. Yuk gas, kita mulai ya teman-teman. Ada informasi buat sobat dan teman-teman semua ya. Pada waktu tahun 2006 itu ya, Yogyakarta dan sekitarnya itu dilanda gempa yang maha dahsyat ya. Konon berskala besar waktu itu. Dan kabupaten yang bisa dikatakan terparah waktu itu dampak dari gempa adalah Kabupaten Bantul teman-teman. Nah, ini yang saya lewati, termasuk daerah yang dulu juga ya lumayan kerusakannya berat ya. Dan bisa dilihat untuk sekarang semuanya sudah pulih ya. Sudah berapa tahun ya? 19 tahun sudah kembali seperti sedia kala. Pada waktu itu tidak terbayangkan teman-teman, karena masyarakat Pulau Jawa atau generasi terkini pada waktu itu di Pulau Jawa, khususnya di Yogyakarta, belum pernah mengalami bencana yang seperti itu teman-teman. Nah, sehingga ketika terjadi gempa pada waktu itu sekaligus menjadi sebuah edukasi ya, untuk kalau ada bencana ini begini-begini, sehingga sampai sekarang semua orang yang dulu pernah terlibat ataupun generasi mudanya itu sekarang sudah siap tanggap siaga berkat adanya peristiwa bencana pada waktu itu. Sehingga untuk generasi sekarang ada pendidikan tersendiri ya, tinggalan pesan dari orang tua bagaimana cara menghadapi ini dan sebagainya, begitu teman-teman.
bencana alam memang tidak bisa diprediksi, dan itu semua kekuasaan Tuhan ya. Dan kita sebagai manusia mau tidak mau ya harus menjalani, kalau bisa ya menghadapi atau mencari solusi terbaik selama ataupun pasca bencana terjadi. Nah ini kita belok kanan ya untuk menuju lokasi teman-teman. Ini kalau ke sana ke selatan terus itu dulu yang terdampak paling parah ya ketika terjadi bencana itu. Cuma semua bisa sobat sekarang bisa lihat semuanya sudah pulih seperti sedia kala. Kita menuju Desa Wisata Kebun Agung, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ini kita masuk ke sana. Biasanya di sini banyak orang jemur padi, teman-teman. Ini karena belum panen ya, masih mau panen ya, jalannya kondusif. Ya ada yang jemur, ada yang enggak ya, sama aja teman-teman, kondusif. Cuma kadang kita kalau bawa kendaraan ngelewati gitu kayak nggak enak gitu ya, yang itu kan ya cikal bakal makanan ya, kalau diinjak gitu, kalau saya rasanya nggak enak, jadi salah tingkah sendiri teman-teman ketika menginjak padi-padi yang digelar di jalan itu. Ini kita menuju ke barat ya, setelah tadi selatan kemudian kita berbelok ke barat. Desanya Kebun Agung namanya ya. Ada sebuah sungai yang sekaligus dibuat mungkin semacam waduk ya, bisa dikatakan demikian, sebagai pengairan sawah pada waktu itu, dan sekaligus untuk di hulu, ujungnya hulu atau hilir ya. Nah itu pada waktu itu tahun berapa ini, itu sering diadakan festival perahu naga, itu 1 tahun sekali. Saya kepengen melihat kondisi terakhir di sini itu seperti apa. Oh ternyata tambah sejuk ya teman-teman ya, sobat-sobat semua. Ternyata ini tambah sejuk. Dulu tidak seperti ini ya, tanaman-tanamannya terkesan panas, sekarang sejuk sekali. Ada rumah makan yang berdiri. Wow ini keadaannya enak sekali ya. Ke sana dulu ya. Dulu pernah kesini terakhir tahun berapa ya? Ini perkembangannya pesat ya. Ya kita balik ya, kita lihat di sana aja, kita lihat ke sana saja. Ini batasnya sampai di sini nampaknya. Alam Indonesia itu ya sobat semua, kalau dikelola secara profesional oleh orang-orang profesional juga, saya kira kita jadi negara terkaya sedunia, saya kira begitu. Cuma sayangnya sepertinya belum waktunya ya, belum ada orang-orang yang seperti itu. Walaupun ada, tapi jumlahnya masih kalah. Beberapa kali dimunculkan, tetapi jumlahnya masih kalah. Sehingga Indonesia mungkin perlu beberapa tahun lagi untuk bisa makmur sejahtera lahir batin. Kita di sini saja ya teman-teman.
apa itu namanya ya, Kebon Agung ya, desanya Kebon Agung. Fungsinya untuk pengairan, jadi ini dibuat trap-trap turun ya. Fungsinya di sana itu nanti untuk pengairan ya. Dan di sebelah sana juga untuk pengairan. Nah, untuk yang di sana itulah yang biasa digunakan untuk festival Perahu Naga. Tapi kok ke sana lagi ya, enggak terlihat kalau dari sini. Gitu teman-teman. Ini airnya lumayan deras ya. Jadi buat sobat yang tahu tempat ini ya janganlah coba-coba untuk turun, karena bisa keseret nanti ke banting-banting gitu ya. Cari selamat aja di sini aja, ndak usah turun, ndak usah apa. Kecuali Anda itu orang yang ahli ya, orang sini yang tahu bagaimana seluk-beluknya, bagaimana ini dan sebagainya. Untuk aturan jelas ya sobat semua tuh. Jagalah kebersihan, dilarang nyetrum, jaring, meracun, berburu, membuang sampah sembarangan. Nah, namanya larangan itu monggo silakan kita patuhi kalau berada di lokasi ini. Ya, jangan larangan itu dibuat untuk dilanggar, jangan, tapi harus dipatuhi. Itu ya. Ada kursi ternyata. Nah, tak duduk sini ya. Ternyata nikmat sekali sobat ya, teman-teman semua duduk di sini. Bagi teman-teman yang kebetulan ke Yogyakarta, jangan lupa mampir di Kabupaten Bantul. Kalau kepengen kesini ya itu tadi ya, alamatnya di Desa Kebon Agung. Kalau dari terminal Jogja itu nanti ke selatan saja sampai habis selatannya, nanti terus belok kanan, terus ada lampu merah belok kiri lagi begitu. Udah pakai Google Map juga bisa itu, Desa Kebon Agung gitu. Kalau nggak salah ini namanya Tegal Mas atau apa gitu, lupa saya. Biasanya ada tulisannya nih, saya cari-cari nggak ada ya, maaf ya teman-teman. Itu silahkan bagi teman-teman yang kepengen menikmati keindahan di sini ya, jangan kesini jangan di siang hari yang pas jam 12 siang, waduh panas nanti di kepala ya. Kesini agak sore gitu ya, jam-jam 3, jam-jam 4 gitu ya, kayak saya ini ya, udah enak gitu, nggak panas. Demikian tadi liputan kita di Bendung Tegal Mas ya, lupa saya. Kita tidak berlama-lama juga. Rencana nanti untuk liputan tempat-tempat seperti itu, mungkin tempat wisata atau apa, kita akan adakan sesi khusus teman-teman. Jadi memang khusus kita di situ, kita liput, kita bagaimana. Kalau hanya lewat sekilas saja, mengenalkan saja kepada teman-teman. Saya rasa demikian saja teman-teman. Bagi sobat teman yang sudah berkenan mengunjungi channel jalan-jalan ini, motovlog ini ya, Mimin ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan bagi teman-teman yang
ingin selalu mengetahui perkembangan channel ini, ingin selalu tahu video-video terbaru dari channel ini, silahkan untuk subscribe ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang suka, boleh di like ataupun di share apabila teman-teman ingin menyebarkan informasi ini kepada teman lainnya, handai tolan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Mimin selalu doakan kepada teman-teman sobat semua agar selalu sehat dan bahagia. Apabila Mimin dalam memandu teman-teman menuju tempat ini tadi ya ada kesalahan, Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.